family or dear family, we're glad to see you again. Let's worship Almighty God. Mercy, mercy, mercy is your name. 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 Cry holy. We cry holy, holy to your name. We cry holy,
Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Our God saves. Our God saves. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Highest praises. Highest praises. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. We give thanks. We give thanks. I'm grateful for who you are and all you've done. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Hey, let's sing this song together. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Our God saves. Our God saves. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Highest praises. Highest praises. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. We give thanks. We give thanks. I'm grateful for who you are and all you've done. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Oh, oh, thank you, Lord. My soul cries out. You've been so good. You've been so good. I thank you, Lord. I thank you. My heart is full. My heart is full. I love you, Lord. You've been so good. You've been so good. You've been so good. I thank you, Lord. I thank you. My heart is full. My heart is full. I love you, Lord. I love you. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Hey, you feel so good. How could I forget? How could I forget what you've done for me? You are faithful. Never failed me yet. Never failed me yet. Never failed me yet. You are good to me, and I'm grateful, grateful. How could I forget? How could I forget what you've done for me? You are faithful. Never failed me yet. Never failed me yet. You are good to me, and I'm grateful, grateful. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat bergabung pada ibadah mingguan secara daring di tautan ini, yaitu youtube.com/NWI Church. Nama saya Coki Sitohan dan ini adalah sesi pengumuman untuk Bapak Ibu Jemaat dan juga Bapak Ibu yang baru saja bergabung dengan gereja kami. Jika memang benar Anda baru bergabung, silakan ikuti dua akun media sosial kami yang ada di Instagram @NWI Church dan juga yang satu lagi adalah New Wine International Church, yaitu di Facebook. Kalau Anda belum menjadi jemaat di salah satu gereja, kami dengan senang hati menerima Anda.
Silakan bergabung dengan gereja kami dengan cara mengisi formulir virtual yang muncul di layar saat ini juga. Bapak Ibu sekalian, kami punya acara yang secara rutin setiap minggunya diadakan di gereja dan disiarkan secara daring. Dimulai dari hari Selasa jam 8 malam waktu Indonesia Barat di akun Instagram gereja @NWA_Church. Nama programnya adalah Lebih Dalam Lagi. Lebih dalam lagi artinya Bapak dan Ibu bisa berdiskusi dengan kami semua tentang tema khotbah yang disampaikan oleh hambanya di setiap hari minggunya. Jika ada yang belum jelas, jika ada yang masih ingin memperdalam lagi, silahkan ikuti acara ini hari Selasa jam 8 malam. Lanjut, ada Bible Study yang dibuka untuk umum melalui aplikasi Zoom. Hari Rabu jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Dan Bapak Ibu, jika Anda tertarik untuk mengikuti Bible Study ini, silahkan kirim direct message atau DM ke Instagram @NWA_Church atau @ChristopherTapiheru. Nanti kami akan kirimkan tautannya kepada Anda lewat 2 akun tersebut. Lanjut, setiap hari Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat, malam hari, Pastor Robert dan Pastor Lea Sutanto selalu mengadakan live worship at home dengan lagu-lagu pujian khas Robert dan Lea. Silakan Bapak Ibu ikuti acara ini sambil menopang acara ini juga di dalam doa. Pasti Anda dikuatkan. Jiwa Anda akan dibangkitkan lewat puji-pujian yang sangat familiar dengan kita semua. Nah, selesai acara tadi, worship at home, jam 9.30-nya, masih di malam yang sama, gereja mengadakan Bible Study for Married Couples yang diberi judul The Sacred Marriage lewat Zoom. Kalau memang Anda adalah pasangan menikah dan ingin mengikuti Bible Study khusus pasangan menikah ini, silahkan kirimkan DM ke @NWA_Church atau @ChristopherTapiheru. Nanti kami akan berikan juga tautannya. Bapak Ibu sekalian, persembahan, persepuluhan dan juga dana untuk pembangunan gereja dapat Anda kirimkan melalui transfer bank dengan nomor rekening yang ada di layar saat ini. Demikian juga dengan program Rp5.000ku, di mana Bapak Ibu bisa berkontribusi untuk setiap jiwa yang ada di gereja dengan menyisihkan Rp5.000 per hari dan dikirimkan ke transferan rekening yang ada di layar saat ini. Anda juga bisa melakukan transferan lewat dompet digital seperti GoPay, kemudian Dana, OVO, atau dompet digital lainnya dengan cara memindai kode bar yang muncul di layar saat ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu untuk setiap kemurahan hatinya dan sekalian kami juga laporan. Mohon izin kami melaporkan, inilah kali ke-23 kami mengadakan apa yang disebut sebagai Rp5.000ku tadi, program untuk menolong saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19 lewat setiap sumbangan yang Bapak Ibu sudah belanjakan atau Bapak Ibu kirim ke kami atau bahkan Anda transfer uangnya, kami belanjakan. Gereja belanjakan dan kemudian mendukung saudara-saudara kita. Saat ini ada gambarnya di layar juga. Mereka mendapatkan bantuan langsung lewat paket sembako, kemudian ada makanan jadi, ada vitamin, ada cairan pembersih tangan atau hand sanitizers, bahkan ada masker kain, ada sabun, dan masih banyak lagi. Dan untuk kali ke-23 ini kami mengadakan bakti sosial ini juga masih dalam rangka kerjasama antara New Wine International Church dengan yayasan milik Saudara Ivan Gunawan. Kami mengucapkan terima kasih Saudara Ivan dan rekan-rekan tim, Mbak Riris juga di sini, jemaat kami yang senantiasa berkomunikasi dan berkoordinasi untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang lain. Dan kemudian Bapak Ibu juga tentunya bisa melihat laporan ini di Instagram dan Facebook gereja ya. Makanya harus diikuti 2 akun media sosial tersebut. Kami mengingatkan bahwa kantor sekretariat gereja sampai hari ini masih bekerja dari rumah atau work from home, tetapi kami tidak berhenti melayani Anda. Jika Anda membutuhkan pelayanan khusus seperti konseling, baptisan, atau penyerahan anak, silakan hubungi Ibu Sylvia di nomor yang tertera di layar. Jangan sungkan untuk menghubungi beliau. Oh, lewat DM juga bisa kok di Instagram. Dan menutup pengumuman kali ini, kembali saya ingatkan, tidak bosan-bosan ya mengingatkan Bapak Ibu untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Yuk disiplin, menggunakan masker, cuci tangan sesering mungkin, menjaga jarak satu sama lain, dan hindari kerumunan untuk sementara waktu ini. Saya dan keluarga baru saja pulang dari Bali. Kami baru saja berliburan. Ah serius? Di tengah pandemi liburan? Iya. Kami dapat berkat dari Tuhan, kami nikmati penerbangannya, kami nikmati perjalanannya, dan kami pulang dalam keadaan sehat dan selamat.
semua ini sudah swab antigen. Kenapa? Karena kami disiplin menjaga protokol kesehatan. Bapak Ibu sekalian, siapkan hatimu. Mari kita satukan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Immanuel. Di dalam hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku
Shalom Jemaat New Wine dimanapun berada, Christopher Tapi Heru di sini. Saya menyapa juga siapapun Anda yang baru mungkin pertama kali join online service kami. Shalom, salam sejahtera, thank you buat waktunya dan mudah-mudahan apa yang kami bagikan ya, yang berasal dari hati kami, yang kami tujukan pertama tentunya pemuliaan, penyembahan kepada Tuhan bisa memberkati Anda semua, memberkati kita semua. Melanjutkan apa yang Gembala kita telah mulai, yaitu di masa Prapaskah ini kita akan ngebahas 7 perkataan Yesus di kayu salib. Ya, 7 saya sebut sebagai doa, karena moodnya itu doa dan bahkan tangisan. Ya, kita akan ngebahas setelah Pastor Robert ngebahas tentang forgiveness, ya minggu lalu. Ketika Yesus berdoa, perkataan pertama yang keluar dari mulut Tuhan Yesus adalah, Bapa ampuni mereka nggak tahu yang mereka perbuat. Ya, dan kita lanjutkan ke 2 kata langsung hari ini. Kita akan bahas 2 kata berikutnya, 2 doa berikutnya yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, dan ngelihat betapa 2 doa ini juga ternyata saling nyambung satu sama lain, nggak bisa terpisahkan. Dan kita lanjutin langsung ya, hari ini tentang salvation dan juga tentang affection. Salvation dan affection melanjutkan forgiveness. Ya. Ayatnya ada di Lukas 23 ayat 43. Ini kita lanjutkan, saudara, perkataan ini. Izinkan saya pakai terjemahan bahasa Indonesia atau terjemahan sederhana Indonesia, atau biasa disingkat TSI. Ya, dikatakan seperti ini, Yesus menjawabnya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, mulai hari ini juga kamu sudah bersama dengan aku di surga. Terjemahan sederhana Indonesia menjelaskan Firdaus hanya sebagai langsung surga, walaupun penjelasan teologisnya bisa lebih panjang dan dalam daripada itu. Ya, tapi kita akan ngebahas secara sederhana hari ini dengan harapan bisa dapat implikasi dari apa yang kita tahu. Ya, kata-kata 7 perkataan Yesus ini suatu yang tiap tahun biasanya kita kembali renungkan. Jadi, tapi hari ini khusus tahun ini specifically kita rindu apa 7 perkataan Yesus tadi bisa kita implikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, memampukan kita untuk melakukan yang Tuhan mau ketika mendengarkan dan percaya, dibuat terkagum dengan 7 perkataan Yesus, 7 doa Yesus dari kayu salib. Ya. Yesus menjawabnya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, mulai hari ini juga kamu sudah bersama dengan aku di surga. Yang menarik adalah gini, aku selalu tersentuh hatiku ketika setelah Yesus mengucapkan kalimat atau kata pengampunan kepada buat orang-orang yang menyalibkan dia, penjahat di sebelah Yesus. Ya, ada 2 penjahat soalnya, saudara. Yang satu bertobat, yang satu ngerasa nggak perlu bertobat. Tapi penjahat yang bertobat ini menarik. Dia menyadari, ya nampaknya dia menyadari betapa jahatnya dia sampai dia pun saya bilangnya dia sadar diri untuk nggak minta maaf, minta ampun, karena dia tahu, dia merasa pasti saya tidak mungkin diampuni, saya terlalu jahat. Ya, karena salib bukan hukuman untuk penjahat-penjahat biasa. Dan dia tahu persis, dia tahu diri betapa jahatnya dia, dan dia hanya minta diingat oleh Yesus. Ya, dia berkata kepada Tuhan Yesus, ingat saya ya nanti jika engkau datang kembali sebagai raja. Ya, di tengah teriakan dari para alim ulama, bahkan bukan hanya dari masyarakat, dari semua manusia yang ada di situ. Ya, bukan hanya teriakan dari para penjahat, tapi dari bahkan alim ulama sekalipun yang nggak mengakui Yesus sebagai raja. Ya, penjahat ini berhasil menyadari siapa yang tersalib di sebelahnya dia. Ya, orang yang tidak berdosa, orang yang tidak bersalah, dan sang raja sendiri tersalib. Dia bilang, ingat saya ya. Dia nggak minta diampuni, dia sadar diri, dia terlalu berdosa. Dia hanya minta diingat. Ya, dia minta diingat ketika Yesus nanti kembali sebagai raja. Dan menarik, jawaban Yesus adalah apa? Saat ini juga engkau sudah bersama dengan aku di sorga. Ini satu ayat yang sangat powerful dan juga dalam mengingatkan kita tentunya apa yang Yesus katakan berkaitan dengan salvation. Oke, poin pertama kita bicara salvation. Perkataan kedua yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, doa kedua, ya, tentang salvation. Saat ini juga, ya, mulai hari ini juga kamu sudah bersama dengan aku di surga. Kita ke Yohanes 14 ayat 6, tentunya sangat familiar ketika bicara tentang keselamatan. Ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus berkata dengan sangat-sangat straightforward, ya, bahwa dia adalah jalan kepada Bapa. Nggak ada yang bisa sampai kepada Bapa tanpa dia. Ya, tapi di dalam
perenungan, saudara, aku mengutip salah seorang, aku akan bilang sahabat terbaruku ya. Karena kita tahu satu sama lain, berapa kali bertemu, ngobrol, ya dalam 2 tahun, 3 tahun terakhir lah. Ya namanya Pastor Joas Adi Prasetya. Dan saya sangat bersyukur punya teman yang jauh lebih pintar dari saya. Karena saya nggak sekolah Alkitab, saya paling seneng ngobrol sama orang-orang yang lebih terpelajar dari saya, yang mengulik, yang benar-benar sekolah, ambil disiplinnya benar-benar sekolah Alkitab. Dan untuk tentunya keep on learning. Ya untuk terus belajar, karena kalau nggak belajar kita nggak bertumbuh, kalau nggak bertumbuh kita nggak bisa berbuah dengan baik. Dan ini yang beliau tulis di bukunya, yang saya sangat rekomendasikan. Yang udah keluar jilid keduanya, udah keluar part keduanya, yaitu Labirin Kehidupan. Ya, spiritualitas sehari-hari bagi peziarah iman. Di salah satu babnya, di bab ke-21, di bawah judul The Journey is Home. Ya, aku kutip Pastor Joas tulis seperti ini, bagus banget. Mengenai Yohanes 14 ayat 6 ini, dan tentunya lanjutannya, setelah itu yang akan kita bahas. Imajinasi kita kerap seperti ini. Kita berada di sini dan tengah menuju sebuah tujuan di sana. Dan untuk itu, kita harus melewati sebuah jalan untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Jika Sang Bapa adalah sang tujuan, maka Yesus adalah sang jalan. Sebab seperti kata Yesus, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akan tetapi, imaji sederhana ini bisa menyesatkan jika kita tidak memahami relasi Yesus dan Sang Bapa sebagaimana dimunculkan oleh penulis Injil Yohanes. Sebab lazimnya kita hanya membutuhkan sebuah jalan hanya ketika kita belum mencapai tujuan. Setelah mencapai tujuan yang dimaksud, apa yang kita lakukan terhadap jalan itu? Tentu harus kita tinggalkan. Kita tidak akan benar-benar mencapai tujuan jika kita tetap berada di jalan itu, bukan? Jadi dalam imaji tersebut, jalan berfungsi sebagai alat atau instrumen untuk mencapai tujuan. Tidak lebih dan tidak kurang. Jika kita menerapkannya untuk memahami ucapan Yesus, maka kita akan gagal menangkap maksud Yesus. Kegagalan itulah yang ditunjukkan oleh Filipus yang memohon, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami di ayat 7, nanti kita akan bahas ya setelah ini. Ya, di dalam Injil Yohanes, relasi Yesus sang jalan dan Bapa sang tujuan tidaklah demikian. Keduanya menyatu erat, tentunya kembali kepada doktrin yang kita percaya, Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, satu Tuhan. 3 pribadi. Dan ini satu perenungan yang menarik. Kita lanjutkan di Yohanes 14 ayat 6, kelanjutannya di ayat 7 sampai 9 tertulis seperti ini. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, ini dia yang tadi dikutip oleh Pastor Joas, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Dan juga siapapun yang baca itu ini, oke, telah sekian lama. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat Bapa, telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Ya tepat apa yang Tuhan Yesus bilang. Jadi dia bukan hanya sang jalan kepada sang tujuan, yaitu Bapa. Ya dia dan Bapa adalah satu. Nah menarik satu perenungan ini, saudara. Ketika kita mengingat apa yang Tuhan Yesus katakan kepada penjahat ini, saat ini juga, mulai hari ini juga kamu sudah bersama dengan saya di sorga. Pada saat lagi disalib, di tengah penderitaan, di tengah berbagai pergumulan hidup kita, Tuhan Yesus menyatakan bahwa ketika kamu percaya saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Raja atas hidupmu, kita udah bersama di sorga. This is heaven. The journey is home, seperti judul bab atau judul perenungan salah satu bab di buku Pastor Joas ini. Ya. Dikatakan di Yohanes 17 ayat 3, saya pakai bahasa Indonesia masa kini. Ditulis seperti ini, inilah hidup sejati dan kekal. Supaya orang mengenal Bapa, this is eternal life, ini kehidupan yang kekal. Hidup kekal dimulai dari kapan, saudara? Dari sekarang. Sampai selamanya, bukan dimulai nanti. Ya ketika kita masuk sorga atau masuk neraka, dipisahkan seperti itu. Ya keselamatan gak melulu tentang hanya sekedar nanti mati masuk mana. Walaupun itu penting. Ya tapi ada yang gak kalah penting, saudara. This is eternal life. Eternal life, hidup kekal starts now. Ya, keselamatan kita mengubahkan hidup kita, keselamatan yang kita terima dari Tuhan. Kepastian keselamatan yang dijanjikan oleh Dia, yang dipastikan oleh pengorbanan di kayu salib. Ya, akan mengubahkan kehidupan kita yang sekarang. This is eternal life. Inilah, bukan nantilah. Ya.
Inilah hidup kekal, hidup sejati dan kekal, supaya orang mengenal Bapa satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa. Eternal life starts now. That's salvation. Ya, jadi itu bukan cuma jalan menuju sang tujuan yaitu Bapa, tapi sang jalan dan sang tujuan itu satu. Ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi the journey is home, perjalanannya itu adalah sang rumah itu sendiri. Ya, ketika seorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kekalnya dimulai. Ya, keselamatannya, ya, kehidupannya mulai diubahkan, keselamatannya membuat hidup kita diubahkan dari sekarang, bukan nanti. Ya, apakah Anda sudah menerima keselamatan itu? Apakah saya sudah menerima keselamatan itu? Apa yang berubah dalam hidup kita yang sekarang? Apa yang berubah dalam hidup kita yang sekarang? Ya. Izinkan saya mengutip kembali dari bab yang ditulis oleh Pastor Joas. Pastor Joas mengutip satu buku yang bagus ditulis oleh salah seorang penulis wanita. Ya, kita masih dalam suasana merayakan Hari Wanita Sedunia, ya. World Women's Day. Dan aku bersyukur nggak ada yang kebetulan. Ya, Neil Morton tahun 1985 nulis satu buku judulnya The Journey is Home. Dan dia tulis seperti ini. Ya. Pengalaman hidupku telah mengajariku bahwa tujuanku mengungkapkan titik awalku. Tujuanku mengungkapkan titik awalku. Mungkin perjalanan itu bukanlah sebuah perjalanan ke depan atau perjalanan menuju sebuah tempat, namun sebuah perjalanan menuju kehadiran atau presence. Ya, menarik ini yang ditulis, dan Pastor Joas berusaha menjelaskan artinya secara dengan bahasa yang lebih mudah tentunya. Jadi dengan melakoni perjalanan atau presence menuju sebuah kehadiran tadi, ya, dengan melakoni perjalanan atau hadir dan hidup sepenuh-penuhnya, kita telah mencapai tujuan hidup. Ya, jadi Yesuslah sang tujuan itu. Ya, bukan hanya jalan menuju tujuan yaitu Bapa. Ya, ketika kita menerima Kristus, hidup kita diubahkan dari sekarang dan kita mulai memenuhi tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita bukan cuma nanti mati masuk surga, tapi seperti yang New International Church believes, yang kita percaya, yang kami percaya, bahwa hidup kekal bukan cuma bicara nanti mati masuk surga, tapi sekarang hidup bagi kerajaan surga. Harus ada perubahan itu. Ya, dengan melakoni perjalanan hadir dan hidup sepenuh-penuhnya, kita telah mencapai tujuan hidup kita. The journey is home. Dan ini sangat nyambung dengan perkataan berikut yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, doa berikutnya. Ya, setelah perkataan keselamatan, ya, dia berkata pada penjahat siapapun yang datang kepada dia untuk diingat, untuk menyesal dosa-dosa, bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang salah. Kata-kata Tuhan Yesus sama saat ini juga. Engkau bersama dengan aku di sorga. And that's just amazing. Dan aku selalu masih terus, apa yang gak kuat kalau ngomong ayat-ayat ini, karena aku tahu I am that the villain. Saya penjahat itu. Ya, Anda dan saya itulah. Kitalah penjahatnya. Kita yang mestinya disalib karena dosa-dosa kita, tapi Yesus mati di posisi kita. He died in our place untuk menggantikan Anda dan saya. And that's just amazing. Salvation. Ya, sorga bukan tempat buat orang yang baik, tapi sorga tempat buat orang yang diampuni. Dan sorga nggak nunggu nanti. Saya berani dijaminkan itu. Karena Kristuslah. Ya, Kristuslah sang tujuan dan sang jalan itu. Dialah segalanya bagi Anda dan saya. Segalanya bagi kita. Ya. Menarik apa koneksinya dengan perkataan berikutnya yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Perkataan berikutnya adalah ketika Tuhan Yesus melihat ibunya. Ya, ibu duniawinya kalau bisa dibilang seperti itu. Ya. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya, di Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Ya, dikatakan seperti itu. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya, yaitu Yohanes, di samping Maria ibunya, berkatalah Yesus kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Ya, kemudian katanya kepada muridnya, si Yohanes, "Inilah ibumu." Ya, dia menyerahkan, menitipkan langsung ibunya pada murid yang dikasihinya. Ya, dan sejak saat itu murid itu menerima dia. Ya, Yohanes menerima Maria di dalam rumahnya. Artinya apa? Ini yang saya percaya, keselamatan gak akan membuat seorang Kristen jadi egois. Atau jadi berasa superior. Sombong. Ya, menutup diri cuma nunggu kapan dijemput dari sorga. Ya, tapi justru kita makin aktif untuk apa ya? Have affection, memiliki belas kasih. Kepedulian kepada orang-orang di sekeliling kita. Ya, makanya Yesus memerintahkan ini kepada murid kesayangan, "If you love me, jaga ibu saya. Mulai hari ini dia ibumu. Dan ibu mulai hari ini anakmu." Dan ini berlaku buat Anda dan saya, semua kita. Doa ini membuat apa ini yang saya percaya secara sederhana.
Yang menerima kasih yang tanpa syarat, yaitu agape, akan membuat seorang ini yang akan mengubahkan kita yang tadinya egois, tadinya EGP, ya jadi penuh affection. Ya, sekali lagi, menerima agape membuat seorang berhenti EGP. Dan that's what happens when salvation comes. When salvation comes, and salvation is here di dalam diri kita. Itu Roh Kudus sekarang. Karena Yesus telah naik ke sebelah kanan Bapa. Dan one day akan menjemput kita. Tapi sekali lagi, the journey is home. Perjalanan ini. Dan keselamatan yang kita terima, anugerah yang kita terima akan membuat kita jadi orang-orang yang penuh belas kasih, orang-orang yang penuh kepedulian, yang gak mungkin bisa cuek selamanya dengan sekelilingnya, yang malah makin mengurung diri, makin eksklusif, gak mungkin. Kita akan makin peduli karena ini yang Yesus perintahkan. Ya ini ibu ini anakmu, anak ini ibumu, right? Mulai hari itu. Dan tentu kita akan melihat orang-orang di sekeliling kita yang Tuhan izinkan ada di sekeliling kita, dan kita tahu kita mestinya. Ya keselamatan yang kita terima, agape yang kita terima, kasih tanpa syarat itu akan mampukan kita mengasihi, mampukan kita berhenti, punya mental EGP, agape, menerima agape buat seorang berhenti EGP. Dan mungkin ini bisa Anda catat, karena ini jadi PR besar saya juga, PR besar kita semua. Ya, yang telah menerima keselamatan itu, telah menerima keselamatan itu. Dan izinkan saya menutup, ya saudara, menutup dengan kembali buku ini. Saya terberkati banget dengan khususnya bab ini ya. Buku Labirin Kehidupan dari Pastor Joas Adi Prasetya. Ya, spiritualitas sehari-hari bagi peziarah iman. Semua Anda dan saya, kita peziarah iman. Kita dalam perjalanan perlombaan ya iman. Bersama dengan Roh Kudus dalam nama Yesus. Bagi kemuliaan Bapa untuk kembali kepada Dia. Right? Dan ini yang powerful. So, izinkan saya membacakan kembali bagian dari buku ini yang diambil dari satu disebutnya sebagai kisah pendek. Ya, saya bacakan aja secara lengkap dari bukunya Pastor Joas. Di bawah judul Artaban atau Orang Majus Keempat. Pentingnya perjalanan dan penemuan tujuan di dalam perjalanan diilustrasikan dengan sangat apik oleh Henry van Dyke dalam kisah pendeknya The Story of the Other Wise Man. Ya, tentang orang Majus keempat bernama Artaban. Ya, dengan asumsi bahwa hanya ada 3 orang Majus lainnya. Ya, karena dari 3, paling Alkitab nggak ditulis ya, orang Majus cuma 3. Cuma karena 3 jenis persembahan, selalu diasumsikan mereka ada 3. Dan ini penggambaran untuk orang Majus keempat itu. Kalau emang cuma ada 3, berarti ada yang keempat. Dan dikatakan si Artaban ini, orang Majus keempat ini, the fourth wise man, ya the other wise man ini, tertinggal dari ketiga temannya dalam perjalanan mereka menemui bayi Yesus. Ya. Artaban tertinggal karena di dalam perjalanan ia menolong seseorang yang sekarat. Setelah itu ia masih diperhadapkan oleh banyak orang yang membutuhkan pertolongan dan ia melakukannya, ia menolong mereka semua. Hingga akhirnya ia sampai ke Bethlehem sangat terlambat. Yesus dan kedua orang tuanya sudah mengungsi ke Mesir. Ia pun menyusul ke Mesir dan terus mencari selama 33 tahun. Ya. Artaban akhirnya sampai ke Yerusalem tepat pada saat Yesus akan disalib. Dan tinggal satu hadiah yang masih disimpannya untuk dipersembahkan kepada Yesus. Sekalipun akhirnya ia pun merelakannya untuk membebaskan seorang perempuan muda dari perbudakan. Pada akhirnya yang persembahan yang udah disiapin dia pakai lagi untuk bantuin orang. Ya, seperti alasan dia tertinggal pertama dari rombongan orang Majus karena dia bantuin orang, banyak orang. Ya, dia menghabiskan hampir seluruh hidupnya, bahkan seluruh hidupnya untuk mencari Yesus. Ya. Menjelang perjumpaan dengan Yesus, ya kisah ini semakin saya baca semakin kok gini amat kisahnya. Menjelang perjumpaannya dengan Yesus setelah sekian puluh tahun, Artaban mengalami kecelakaan di Bait Allah karena tertimpa atap yang runtuh. Ia pun sekarat dan gagal berjumpa dengan Yesus atau Dia yang dicarinya. Namun dalam keadaan sekarat, tiba-tiba sebuah suara berkata kepadanya. Ini dia ayat ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya, dia mendengar suara itu. Dan Artaban pun mati setelah menemukan Yesus di dalam wajah sesama yang ditolongnya. The journey is home indeed. Nah, ini menarik, saudara. Kembali saya ingatkan apa yang saya tadi udah bilang.
Ya, yang ini terus jadi pengingat, daily reminders. Bahkan setiap waktu saya terus diingatkan, ya saya diselamatkan, saya menerima kasih tanpa syarat. Ya, sehingga saya bisa berhenti cuek. Saya menerima agape biar saya bisa berhenti EGP. Saya menerima salvation biar saya bisa punya affection untuk orang-orang di sekeliling saya. Dan saya menemukan Yesus di dalam orang-orang yang saya bantu. Seperti ayat yang ini jelas. Ya, kapan kami lihat engkau kelaparan dan kami tidak memberikan engkau makan, engkau telanjang dan kami tidak memberikan engkau pakaian. Engkau di penjara dan kami tidak mengunjungi engkau, sakit kami tidak menjenguk engkau. Dan ini yang Yesus katakan. Ya. Sesungguhnya yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ini aku percaya. Ini yang kami percaya. Ya, apa yang Yesus katakan di kayu salib harus menggugah hati kita sehingga memampukan kita, hati kita tergerak untuk memampukan kita bantuin orang. Ya, salvation, keselamatan yang kita terima nggak akan buat kita merasa superior, tapi justru akan buat kita makin rindu menginjil, makin rindu bantuin orang. Ya, makin rindu dalam tanda kutip seperti menyelamatkan orang-orang dalam berbagai macam pergumulan mereka. Ya, dan ini yang Tuhan kerjakan dalam hati kita. Ya, Tuhan kerjakan dalam hati kita. Dan saya akan tutup dengan ini, saudara. Saya akan tutup dengan ini. Simbol kekristenan itu salib. Bukan tiang panjang. Ya, salib. Bukan tiang panjang kayak tiang listrik ke atas. Ya. Ke atas memang utama atau lebih panjang. Kalau saudara perhatiin salib logonya, ya selalu ke atasnya lebih panjang. Ya, ke atas memang utama, karena makanya digambarkan lebih panjang. Tapi bukan berarti yang ke samping tidak penting. Ya, walaupun lebih pendek. Ya, ke atas itu yang utama, makanya lebih panjang. Ke samping bukan berarti nggak penting. Tanpa yang ke samping, ini cuma jadi tiang panjang, bukan kekristenan. Kekristenan, sekali lagi simbolnya adalah salib. Ya, when we receive salvation, our hearts will feel, akan dipenuhi dengan ucapan syukur. Dengan kekaguman. Ya. Dipenuhi dengan kekaguman, dan itu yang akan membuat kita tergerak hati kita. Yang melihat sekeliling kita, mempunyai affection untuk orang-orang, untuk bantuin mereka. Seperti Tuhan Yesus tentunya peduli, ya, walaupun dia lagi mengejar untuk menyelamatkan semua orang secara secara nasib kekal, tapi bukan berarti nggak penting. Ya, dia titip ibunya ke muridnya kesayangannya, dan pun sama. Ya, dia pasti peduli. Dia peduli dengan Anda dan saya dalam pergumulan kita. Dia bukan hanya menjamin keselamatan kita, tapi memastikan orang-orang yang menerima keselamatan di sini, Anda dan saya, hati kita akan diubahkan sedemikian rupa sehingga kita akan mulai peduli sama sesama kita. Ya, menerima agape akan membuat seorang berhenti EGP, dan mudah-mudahan ini sederhana. Dalam masa Paskah ini kita lagi merenungkan, ya, kembali pengorbanan Kristus dan juga nanti menyambut kebangkitannya dari kematian, biar kehidupan kekristenan kita nggak melulu statis, nggak gini-gini aja, nggak hanya mensyukuri keselamatan, kepastian keselamatan, tapi juga mulai tergerak untuk membantu orang, have affection for others, untuk bisa mengasihi sesama seperti manusia, seperti diri kita sendiri, seperti Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Dan mudah-mudahan ini sederhana. Dan izinkan saya menutup dalam doa bagi kita semua. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat waktu ini, waktu terbaik duduk di bawah kaki-Mu, mendengarkan isi hati-Mu. Dan biar semua benih yang keluar dari firman, dari mulut Tuhan gak kembali sia-sia, tapi jatuh di tanah hati yang tepat sehingga bisa bertumbuh dan berbuah apapun musimnya. Dan di akhir ibadah ini Tuhan, kami angkat tangan kami dua tinggi, bukan untuk minta berkat lebih banyak, tapi untuk ingatkan diri kami bahwa tangan ini telah menerima berkat terlalu banyak dari Tuhan. Dan ingatkan jiwa kami bahwa tujuan akhir orang Kristen diberkati, diselamatkan bukan hanya untuk nanti mati masuk surga, dan jelas bukan untuk jadi kaya, tapi untuk jadi berkat, untuk bisa peduli, have affection bagi sesama kami, sesama manusia. Yang juga untuknya, untuk kami semua Engkau mengorbankan nyawa-Mu, ya Yesus. Kami angkat tangan, kami ingatkan jiwa kami, tujuan akhir kami diberkatin untuk jadi berkat. Diselamatkan untuk have affection, untuk peduli, untuk membantu orang-orang di sekeliling kami. Kami angkat tangan kami dua tinggi untuk mengingat, untuk meyakinkan diri kami, memohon kepadamu ya Tuhan, bahwa kami rindu untuk jadi berkat dimanapun Kau berada ditempatkan kami. Kami percaya roh yang sama yang bangkitkan Yesus dari antara orang mati, roh itu tinggal dalam kami. Roh Kudus yang memampukan kami untuk tidak hidup bagi diri sendiri, sehingga bisa jadi berkat bagi sesama dan memuliakan Bapa kami yang di sorga. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari Engkau dengan kasih-Nya. Biar kasih dari Allah Bapa yang dibuktikan lewat pengorbanan Sang Putra Yesus Kristus di kayu salib
serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali untuk menjemput kita, membawa kita ke tempat yang Dia janjikan, Dia siapkan hanya untuk kita. Dan sampai saat itu tiba, semua yang telah diberkati dan siap, rindu dan rela untuk menjadi berkat karena telah menerima salvation and have affection seperti Yesus. Dalam nama Yesus, makasih ya Bapa. Semuanya berkata, Amen. See you on the next online service. God bless you.